Terima kasih, Mas Dimas. Terima kasih, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Senang sekali bisa bertemu bersama-sama, juga belajar bersama mengenai kemiskinan wilayah ini. Yang pertama saya coba akan share screen. Baik, sudah kelihatan ya? Ya, jelas Pak. Jelas Pak ya? Baik. Baik, kemiskinan wilayah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah nanti kita akan membahas suatu peristiwa kemiskinan di dalam sejarah dunia yang terkait dengan pembangunan kota. Jadi perspektif yang saya berikan malam hari ini adalah perspektif dari para perencana kota, begitu ya. Jadi kita akan melihat apa saja peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalam pembangunan kota, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Nah, salah satu peristiwa yang paling menakjubkan di dalam dunia kemanusiaan itu adalah revolusi industri. Dan revolusi industri inilah yang memicu ilmu-ilmu pembangunan kota bertumbuh. Dan bagaimana banyak daripada strategi-strategi dalam pembangunan perkotaan itu dilahirkan dan muncul untuk bisa memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Nah, mungkin Ibu Bapak sekalian belum tahu bahwa sebenarnya toilet duduk kita itu, mengapa ada toilet duduk, itu juga hasil daripada sesuatu yang terjadi di Inggris, gitu ya, setelah revolusi industri. Demikian juga sistem mortgage, sistem daripada kredit dalam kepemilikan rumah, itu juga dilahirkan dari revolusi industri. Dan terkait dengan kesehatan, juga pada waktu revolusi industri, itu Sungai Thames, itu banyak sekali penyakit, dan terjadi wabah kolera di Inggris. Pada waktu itu, yang mereka kira kolera itu adalah dari udara. Tapi ada kemudian orang, namanya James Snow, itu meneliti dan menyimpulkan bahwa kolera itu bukan dari udara, tetapi dari air. Nah, itulah kemudian banyak perkembangan dalam water and sanitation, ya, dalam ilmu-ilmu yang terkait dengan higienisitas dan lain-lain. Nah, sehingga saya mencoba melihat, membawakan malam hari ini, bagaimana kota London ini bisa sampai seperti sekarang ini. Ibu Bapak sekalian bisa lihat dan bisa baca bagaimana London itu adalah kota yang terbesar di dunia pada saat abad ke-19. Ya. Itu merupakan kota yang baru ada sepanjang dunia ini, yang paling besar pada saat itu. Jumlah populasinya pada saat itu bisa sampai 1 juta, ya, pada tahun 1801, dan kemudian 90 tahun kemudian itu menjadi 5,6 juta. Dan kemudian di tahun 1860 itu dia merupakan seperempat daripada penduduk yang paling banyak di dunia. Yang pertama itu adalah Beijing. Beijing. Kemudian dalam perkembangannya, kota London ini adalah menjadi kota yang secara politik dia mengglobal. Ya, kita bisa lihat bagaimana Inggris menjadi kerajaan yang menguasai berbagai tempat di dunia ini. Kemudian secara finansial dan juga secara perdagangan. Dan juga pada saat itu kota ini menjadi kota yang sangat
penuh dengan poverty, ya, dengan kemiskinan, di mana jutaan orang itu hidup dengan tempat yang sangat crowded dan juga sangat tidak baik sanitasinya. Dan juga kalau kita bisa melihat, ya, bisa melihat bagaimana novel-novel yang dibahas pada saat masa-masa kemiskinan di Inggris ini, salah satunya mungkin novel daripada Charles Dickens, ya, Oliver Twist. Nah, Ibu Bapak bisa lihat bagaimana kondisi pada saat itu, di mana pada saat itu juga terjadi kesenjangan, begitu ya. Saya coba ganti presentasinya, ya, jadi landscape gitu. Apakah sudah kelihatan lebih ya, ini besar? lebih jelas, Pak. Ya, betul. Lebih jelas, ya. Baik. Terus saat itu di London, selain dia ada kekayaan orang-orang kaya yang makmur di Westminster, begitu ya, juga ada kelas bawah yang sangat besar, yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari kota itu. Dan kesenjangan ini kalau dilihat makan malah seperti remah-remah makanan gitu ya dari orang kaya itu jatuh menjadi santapan yang sangat lezat bagi orang-orang yang kelaparan di London pada saat itu. Dan ada gereja, ada orang-orang saleh berdoa, ada minuman yang enak, jin ya pada saat itu. Tapi juga ada orang-orang yang sangat miskin di sana. Bagaimana juga rumah pegadaian tumbuh dan mereka juga tidak punya uang untuk membeli makanan, melarat, dan juga banyak juga mereka yang sakit. Nah, kalau Ibu Bapak lihat gambar ini, ya ini adalah yang kiri itu London sebelum desa-desanya pada saat sebelum revolusi industri ya. Nah, pada saat itu dulu mereka bertani begitu ya sebagai petani, juga mengambil jerami dan lain-lain. Dan ketika revolusi industri, revolusi yang membawa perubahan yang sangat besar di dunia kita, itu banyak orang-orang pergi ke kota. Ya. Pergi ke kota itu bukan karena mereka bodoh. Ya. Mereka pergi ke kota untuk diperbudak begitu ya. Nah, tetapi karena mereka itu adalah makhluk yang rasional, di mana kesempatan di kota itu lebih banyak untuk bisa mendapatkan uang. Dan juga orang bisa lebih sejahtera hidupnya kalau pergi ke kota daripada tinggal di desa. Gitu. Nah, tempat-tempat ya, di London yang sangat kumuh tadi, itulah yang membuat, ya, kalau Ibu Bapak sekalian lihat, di mana di sana ada Engels dan Marx. Ya. Nah, Engels dan Marx menulis Komunis Manifesto, itu adalah ketika mereka melihat kondisi di Manchester, di sekitar di Inggris. Ya, jadi Komunis Manifesto lahir dari kondisi-kondisi pada saat revolusi industri di tahun 1848 mereka menulisnya. Ya. Nah, jadi ini adalah kemiskinan yang terjadi di perkotaan ini, itulah yang bisa membuat gerakan sosial terjadi, gitu ya. Dan sampai sekarang argumen-argumen maupun semangat di dalam mengentaskan kemiskinan ini adalah banyak berdasarkan semangat daripada apa yang ditulis oleh Engels dan Marx. Hal-hal lain yang saya coba kutip beberapa pernyataan daripada orang Inggris pada saat itu, ya, bahwa supaya ada gambaran bagi kita, yaitu bahwa di provinsi Turki yang paling tertindas pun itu tidak pernah ada kondisi seperti di London pada saat itu, gitu. Jadi mereka mengatakan di bawah pemerintahan
gereja seperti ini, begitu ya. Mereka melihat kota yang begitu jorok, ya, di jantung negara-negara yang seperti ini, gitu. Ya. Nah, ini kondisinya yang sangat parah, ya. Ada 1.000 misalnya 1.000 pemondokan, sesak, ya, dan juga saluran pembuangannya juga terbuka. Ibu Bapak sekalian nanti bisa lihat lagi di Google, ya. Dan kebanyakan memang imigran yang datang itu adalah dari Irlandia. Ya, Irlandia sekitar ada kira-kira 40% imigran dari Irlandia, karena mereka waktu saat itu terjadi kelaparan besar di India. Kemudian kalau kita lihat, memang London ini memang adalah kota yang paling besar pada zaman dulu, ya, yaitu bahwa dia sejarahnya sedikit, dia diokupasi oleh Roma di tahun 43, dan juga mereka sampai tahun 400 ada di sana. Tahun 43 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Jadi banyak orang-orang yang hidup di bawah kesusahan, ya, di London itu. Banyak orang kemiskinan di balik di sungai Thames itu. Kemudian kalau kita lihat dengan kesusahan-kesusahan ini, ya, kalau kita lihat ada orang yang mencoba memetakan kemiskinan di London ini. Ini adalah suatu prestasi juga, ya, di dalam sumbangannya di dalam pembangunan kota, begitu ya, pembangunan wilayah. Bagaimana orang bernama Charles Booth ini, dia membuat suatu peta kemiskinan di London. Nah, seperti ini gambar. Jadi dia membagi, dia berjalan menyusuri area-area di London itu. Nah, kalau yang hitam itu adalah daerah yang paling kumuh, begitu ya. Nah, kemudian makin terang dia makin kumuhnya makin sedikit, begitu. Nah, dia memetakan ini. Bapak sekalian boleh nanti cari bukunya, nanti saya juga bisa share. Life and Labor of the People of London. Ya. Ini memang suatu kisah yang sangat menyedihkan, ya, bagaimana kondisi di London pada saat itu. Ya, bagaimana orang mengumpulkan makanan dari sungai, ya, yang kotor, dan dari tadi remah-remah yang diambil dari orang, dan juga banyak labor yang mati, anak-anak kecil, ya, terikat atau terluka karena mesin kapas, gitu ya, pemintal kapas dan lain-lain. Nah, kondisi seperti ini itulah yang terjadi di dunia pada saat itu, dan kemiskinan yang paling besar terjadi di dunia itu adalah pada saat di London. Ya. Nah, memang pada saat itu tidak ada negara yang menyediakan perumahan untuk masyarakatnya. Ya, di zaman itu tidak ada. Ya, tidak pernah ada pemerintah yang menyediakan perumahan, housing. Ya. Yang ada adalah bahwa kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok charity itulah yang menyediakan rumah untuk orang-orang. Nah, jadi di seluruh dunia pada saat itu tidak ada pemerintah menyediakan rumah. Nah, apa yang menarik lagi dari sini adalah, nah, dari London inilah kemudian muncul, ya, tahun 1889 itu ada organisasi pemerintah, istilahnya adalah Modern City Planning Organization, yang dibentuk oleh pemerintah kota London. Itu mulai dia menaruh perhatian terhadap spasial
spasial itu ke ruangan ya, ruangan dan sosial, yang dengan memperhatikan orang-orang rumah buat orang-orang. Nah, jadi tadi saya katakan di kota London ini muncul hal-hal yang menggemparkan dunia. Yang pertama tadi saya ulang lagi, itu adalah munculnya sistem mortgage, sistem daripada kredit perumahan (KPR). Ya, bagaimana masyarakat itu memiliki kepastian akhirnya untuk memiliki rumah. Ya, mereka tidak lagi harus ada landlord yang ketok-ketok pintu ya, di mana mereka tidak punya uang untuk membayar sewa, dan pada saat itu kondisi sanitasi yang jelek ya, mereka sedang mungkin ada yang TBC begitu ya, dan tidak sanggup untuk bayar, kemudian bagaimana membayarnya, dia harus menjadi apa begitu ya. Nah pada saat itulah kemudian di London muncul sistem mortgage. Jadi kita berterima kasih juga dengan London. Kedua tadi muncul di London adalah sistem sport. Ya. Sport pada waktu dulu, sport di dunia itu adalah sangat barbar, di mana ada orang KT, dwarf, begitu ya, diadu dengan raksasa. Kemudian orang sangat senang bertepuk-tepuk tangan melihat pertunjukan itu. Juga ada manusia diadu dengan banteng, gitu. Kemudian ada perlombaan-perlombaan yang sangat barbar, begitu ya. Nah, setelah revolusi industri di London, itulah baru muncul olahraga sepak bola di Manchester, ya. Yaitu terbentuk klub MU, Manchester United. Nah, itulah kemudian dunia ini menjadi semakin beradab dengan sistem olahraga yang lebih baik begitu, yang lebih manusiawi. Kemudian yang ketiga, yang muncul juga dari London ini adalah bahwa penyakit kolera tadi itu ternyata setelah diselidiki itu bukan dari udara, tetapi dari air, gitu. Nah pada saat itu orang-orang di dunia menganggap kolera itu dari udara, airborne. Nah, ternyata itu dari air, dari water. Kemudian muncul lagi di London ini dengan masalah kumuh ini ya, dengan banyak masalah yang mereka hadapi, itu adalah toilet duduk. Ya, ternyata perkembangan daripada toilet duduk kita juga berasal dari pergulatan orang di sana. Gitu. Nah, jadi yang saya kemukakan di sini adalah kemiskinan-kemiskinan yang terjadi di London, kemudian inovasi yang dilakukan oleh manusia di sana, dan kemudian dampaknya tadi terhadap dunia kita, gitu ya. Nah, ini yang terjadi di London, di Eropa. Nah, sekarang kalau kita lihat, kenapa saya kaitkan tadi, ini yang saya katakan tadi bahwa Komunis Manifesto Engels dan Marx itu ditulis berdasarkan pengalaman ketika si Engels tinggal di Manchester, ya. Dan kemudian kalau saya coba kasih statement di depan bahwa ternyata walaupun di dalam Komunis Manifesto dikatakan bahwa kita harus memperhatikan city and region, begitu ya, tetapi apa yang mereka katakan itu tidak bisa mereka kerjakan, gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas ini bahwa Marxisme itu tidak menyelesaikan masalah, bahwa sebenarnya Marxisme itu hanya untuk mengumpulkan kekuasaan terpusat di tangan satu orang. Nah, itu yang harus merubah katanya akan merubah kota ketika mengalami hal-hal seperti ini. Itu kemudian ternyata berbeda lagi, ya.
bahwa kemiskinan seperti tadi itu juga terjadi di negara berkembang. Jadi pada tahun 1960 itu besar sekali terjadi perubahan paradigma. Ya, ada buku yang ditulis tentang manusia membutuhkan shelter, gitu ya. Shelter membutuh tempat tinggal, gitu ya. Nah, ini bukan daerah yang Eropa, begitu ya. Ini bukan daerah Eropa, bukan juga daerah Amerika, tetapi ini adalah daerah yang dikatakan ya pada saat tahun 1960 itu adalah negara berkembang, gitu ya, developing countries. Ya. Nah, jadi pada saat 1960 itu, tahun 1950, itulah pertama kali ada di dalam sejarah perencanaan kota ini, saya dari perspektif itu, bahwa ada buku yang berjudul yang ditulis oleh Charles Abrams. Charles Abrams ini adalah seorang konsultan MIT. Ya. Dia berkeliling kemana-mana sebagai konsultan di lembaga internasional. Ya, dia di India, ya, pergi ke India dan lain-lain. Nah, dia menulis pertama kali, itulah di dunia dikenal dengan international poverty. Ya. Bagaimana kemiskinan secara internasional dan itu di negara-negara berkembang. Nah, dia melihat bahwa ada permasalahan yang sangat krusial ini, ya. Bagaimana terkait dengan populasi penduduk dan kemiskinan di negara-negara yang dikatakan tadi negara berkembang. Bagaimana penduduk di negara berkembang dikatakan di Afrika, ya, di Meksiko, kemudian di Asia, kemudian di Eropa Timur, itu dia melihat bahwa ini lonjakan populasi ini sangat tinggi, dan juga orang-orang ini pergi ke kota, migrasi, sehingga itu membuat kota-kota yang dia kunjungi di India juga begitu. Itu terjadi kemiskinan yang sangat membahayakan, gitu. Ya. Nah, di dalam bukunya itu Man's Need for Shelter, dia menulis bagaimana pertambahan penduduk ini sangat menakutkan. Bagaimana nanti masyarakat ini bisa hidup? Apakah nanti akan terulang lagi seperti di tahun 1800 begitu ya? Nah, di tahun 1950 ini dia melihat seperti apa ini masyarakat di negara berkembang, kota-kota di masyarakat di negara berkembang. Mereka pergi ke kota setiap tahun, begitu. Kemudian mereka berjuang untuk mencari tempat tinggal. Kemudian mereka gajinya sedikit. Kemudian juga pengangguran tinggi. Kemudian harga tanah naik dan harga biaya pembangunan juga naik, begitu. Kemudian ada inefisiensi karena bahan-bahan tidak lebih murah, ya. Di negara miskin membangun lebih mahal daripada di negara kaya. Kenapa? Karena inefisiensi, ya. Karena produksi tidak berjalan dengan sangat baik. Kemudian juga pemerintah tidak punya sumber daya untuk menyediakan kebutuhan dasar daripada masyarakatnya, karena mereka sendiri pun kekurangan modal, ya kan. Kemudian secara sumber daya manusia juga mereka secara administrasi tidak bisa merencanakan, tidak bisa mendesain proyek, juga tidak bisa melakukan atau memiliki kemampuan yang kecil untuk penelitian di dalam bangunan. Belum lagi adanya korupsi dan intervensi politik di dalam negara-negara berkembang. Ya. Nah, jadi apa yang ditulis oleh Charles Abrams ini itu merupakan panduan, ya, bagi dunia, ya, bagaimana kita menyatukan informasi, gitu ya. Jadi
dunia menyatukan informasi tentang masalah-masalah di wilayah yang saat ini bisa lebih ditunjukkan oleh dokumen-dokumen dan survei-survei yang dilakukan oleh Charles Abrams. Jadi sebelumnya tidak ada yang tahu seperti itu, ya. Tapi dengan dia melaporkan hasil surveinya, itu membuat orang menjadi tersadar, ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang akan bisa kita kerjakan untuk krisis seperti ini. Ya. Nah, dikatakan oleh Charles Abrams itu bahwa bumi nanti harus menampung kira-kira 7 miliar manusia. Ya. Nah, nanti 7 miliar ini penduduk di wilayah akan tumbuh sebesar kira-kira 40% dalam 15 tahun. Gitu. Ya. Afrika mungkin akan menjadi dari kira-kira 58 juta tahun 60 menjadi 294 juta di tahun 2000. Nah, ini Asia katanya 559 menjadi 3.400 juta. Ya. Amerika Latin 144 menjadi 650 juta. Nah, jadi numbers seperti ini itu kan membuat orang kaget. Ya. Jadi bagaimana kita harus melakukan langkah-langkah, bagaimana kita harus membangun rumah, ya, membangun rumah lebih banyak lagi untuk seluruh umat manusia, di mana sangat cepat manusia itu mengalir ke kota-kota. Dan kota-kota ini tentu saja tidak siap untuk menerima banjir manusia seperti itu. Ya, untuk fasilitas-fasilitas yang dilakukan itu seperti apa. Nah, ada dicatat di sini kota-kota di Amerika Latin, misalnya di Rio de Janeiro ada 5.000 migran baru setiap hari. Nah, itu kondisi pada saat itu. 5.000 migran setiap hari. Caracas 65% dari populasi, kemudian ada 600.000 orang tidur di jalan-jalan di India, di Kalkuta pada saat itu. Ya, kondisinya seperti itu. Kemudian fakta-fakta yang seperti ini itu memang berbeda antara kota-kota di barat, ya, yang tadi terindustrialisasi, karena kota di barat tadi seperti London itu adalah akibat daripada growth, ya kan, akibat daripada pertumbuhan daripada industri ekonomi. Tetapi kalau di kota-kota di negara-negara berkembang ini itu tidak seperti itu, ya. Mereka memang pergi ke kota itu tidak ada growth bisa, ya. Misalnya kota itu tidak siap. Tadi banyak sekali inefisiensi yang terjadi di negara-negara berkembang sehingga orang pergi ke kota tapi banyak terjadi pengangguran juga begitu. Karena belum tidak siap. Nah, ini ledakan-ledakan seperti ini itu membuat negara berkembang itu berada dalam kasus yang lebih buruk, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kondisi di Dharavi di India, ya, kondisinya seperti ini. Kemudian ini di Nairobi, ya, kondisi daripada perkotaan di Nairobi, slum area, ya, sehingga sampai sekarang pun masih seperti itu. Kemudian ada yang menarik, ya, yaitu ya, di Day Media ini ada solusi, ya, yang saya ambil satu contoh kota yang area yang berhasil atau wilayah yang berhasil dibina, ya, ataupun dibuat menjadi meningkat kualitas hidupnya, ya. Nanti kita akan lihat ini.
Nah, kalau kita lihat ya terkait hal ini, kalau kita melihat di kondisi di Manchester tahun 1830, ketika tadi pemuda Jerman itu dia bisa menulis, menganalisis kemiskinan industri, ya. Dan kemudian kita melihat apa yang terjadi di Inggris tadi adalah sesuatu yang memang lambat ya, karena tadi 1830 dia mulai melihat kondisi itu, kemudian tahun 1844 kemudian dia revolusi industri 1750, kemudian 1848 buku itu terbit. Kemudian kalau kita lihat ternyata dari 1750 sampai 1848 kira-kira 90 tahun, ternyata kondisi di Eropa saja, di Inggris saja itu masih seperti itu begitu ya, dampaknya. Jadi sangat lambat baru kemudian dia bisa baik seperti tadi yang seperti saya katakan tadi. Bagaimana negara Inggris tadi itu adalah negara yang pertama di dunia mengatasi secara sistematis masalah-masalah yang mereka hadapi terkait dengan kemiskinan. Jadi di Inggris itu lambat, tapi bisa kita katakan pasti begitu ya. Ya kalau kita kaitkan lagi dengan keterlibatan Margaret Thatcher ya itu mungkin itu di sesi yang lain lagi ya. Bagaimana beliau juga melakukan banyak hal yang terkait inovasi, pengetahuan, teknologi terjadi di Inggris. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini adalah bahwa faktor manusia yang mereka pertimbangkan di dalam pembangunan kota. Nah, terkait dengan ini, apa yang dilakukan di Maidema ini bisa kita lihat nanti di internet ya. Di Maidema ini adalah suatu contoh terbesar ya, suatu hebat bagaimana kondisi di Sao Paulo di Brazil itu bisa berubah kondisinya. Ya, dengan apa kuncinya? Ya, kunci daripada hal ini adalah bagaimana mereka menaruh perhatian terhadap manusia begitu. Ya. Jadi ada satu organisasi SDI itu melakukan pembinaan atau coaching ataupun melakukan menjadikan Maidema tadi adalah sebagai objek daripada apa yang mereka kerjakan. Bahwa yang mereka katakan, jadi ini adalah terjadi perubahan paradigma pada saat itu adalah bahwa satu-satunya cara untuk mengelola pertumbuhan perkotaan yang tadi sangat gigantik gitu ya, sangat raksasa dan menakutkan tadi adalah menjadikan orangnya itu sebagai pusat strateginya. Ya. Nah inilah di tahun 96 ini itu dikatakan bahwa fokus daripada pembangunan kota itu harus yang terkait dengan kemiskinan kota itu adalah menjadikan orangnya itu sebagai pusat strateginya. Jadi manusianya yang dikerjain gitu. Karena ini adalah modal manusia. Ya. Modal manusia. Jadi manusianya yang dikerjain sehingga kondisi daripada ini tadi media menjadi seperti ini saat ini. Ya. Kita bisa lihat nanti banyak informasi mengenai hal ini. Nah, memang yang menarik juga melihat mengapa lama sekali juga ya orang menyadari bahwa untuk mengatasi kemiskinan ini harus manusianya yang dikerjain begitu. Padahal dari tadi Inggris juga sudah melakukan itu
di tahun 1800. Nah, kita 1900 baru dapat lagi, mengingat lagi bahwa sebenarnya memang orangnya yang harus dikerjain gitu, untuk mengatasi kemiskinan ini. Jadi transformasi daripada kemiskinan itu dimulai dari manusianya. Dimulai dari manusianya. Itu yang ada dikerjakan di sana. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya, ini banyak sekali laporan-laporan ataupun Ibu Bapak bisa lihat nanti bagaimana orang-orang pada saat itu memberikan solusi-solusi, juga memberikan gambaran-gambaran bagaimana kondisi perkotaan kita di masa depan. Ya. Nah, buku yang ini juga bagus kalau mau dilihat, ya. Century of the City, ini dari Rockefeller International. Nah, bagaimana mereka memprediksi bagaimana kota-kota tantangannya di masa depan, gitu ya. Bagaimana urbanisasi itu terjadi di negara-negara berkembang. Bagaimana mereka memproyeksikan, ya, di buku ini negara-negara berkembang itu akan melipat gandakan wilayahnya, ya. Jadi tahun 2000 sampai dengan 2030 itu selama 30 tahun itu wilayahnya itu akan berkembang menjadi kita katakanlah mega urban gitu. Kota itu jadi dari 200.000 kilometer persegi menjadi 600.000 kilometer persegi. Gitu. Nah, jadi kota-kota ini akan, jadi bisa dikatakan manusia ini sedang membangun dunia yang sama sekali baru, gitu. Ya. Jadi sekitar katanya di buku ini 10 kali kecepatan di negara-negara dengan kendala sumber daya yang parah, ya. Gitu. Kemudian populasi kumuh, buku ini memproyeksikan 1 miliar orang, ya, dan berlipat ganda dalam 25 tahun ke depan. Nah, ada yang menarik juga dari sini, ya, bahwa untuk negara-negara di Eropa Timur itu menurun untuk populasi penduduk. Jadi kira-kira 25% gitu ya. Nah, Eropa Barat, Eropa Utara itu turun penduduknya 0,2%. Ya. Kemudian malah di Amerika naik 33%. Kemudian di Afrika naik 127%. Asia Tengah 55%, Barat 79%, tapi kalau di Jepang minus 17%. Jadi apa yang mau saya katakan di sini adalah bahwa pertumbuhan penduduk di dunia ini itu yang menjadi concern di perkotaan, itu yang menjadi concern daripada orang-orang pada saat itu yang menulis buku Century of the City. Ya. Nah, kita katakan tadi kenapa orang pergi ke kota? Karena kesempatan hidup yang baik, yang lebih baik daripada mereka tinggal di desa. Ya. Karena di kota kan banyak lotre, ya. Lotre-lotre kehidupan nih banyak di kota. Ya kan? Misalnya kalau ada orang pergi dari desa ke kota, nanti dia ketemu dengan pria yang kaya, begitu kan? Dan juga di kota kan dia bisa menemukan banyak possibility daripada bertemu pria yang kaya daripada tinggal di pedesaan, kan begitu ya. Nah, sehingga orang pergi ke kota itu juga bisa untuk itu, ya, untuk lotre, bukan hanya untuk kerja, ya, atau untuk sekolah, tapi juga ada lotre. Kalau di desa kan itu kan visi-visi romantis kita masa lalu, ya. Ya, jadi kita melihat pemandangan alam, ya, keluar rumah sore-sore,
minum kopi sambil makan ubi goreng begitu ya, melihat matahari makin terbenam, kemudian masuk ke kamar begitu ya. Nah ini kan hanya visi-visi romantis, visi-visi romantis dari gambaran dunia yang tidak berhubungan sebenarnya dengan kita dalam mencari penghidupan gitu ya. Sementara orang ke kota tadi ada lotre ya. Walaupun mungkin lotre yang lain juga ya tadi tiba-tiba putri kita pulang dari kota dengan membawa bayinya kan begitu. Dan bayi mungkin tadi itulah menjadi lotre dari kalau dia pergi ke kota. Kemudian kalau kita lihat lagi apa yang terjadi di dunia pada saat itu adalah selain migrasi tadi membutuhkan infrastruktur yang seperti air, kemudian transportasi, kemudian perumahan, juga membuat mereka itu rentan terhadap ancaman lingkungan, ya, ancaman lingkungan dan kesehatan yang baru, ya. Dan problem daripada di Afrika dan India tadi adalah merupakan kombinasi daripada dua hal yang sangat mematikan, begitu ya, yaitu tingginya tingkat fertilitas dan juga urbanisasi. Nah, dua hal ini yang menjadi perhatian kalau kita berkaitan dengan kekumuhan, ya, berkaitan dengan kemiskinan di kota, ya, yaitu migrasi dan juga terkait dengan fertilitas. Nah, fertilitas ini juga kan terkait dengan agama, ya. Ada agama tertentu yang tidak membolehkan memakai kontrasepsi dan lain-lain. Nah, itu juga akan terlihat nanti di mana area-area yang banyak migrannya, migran dan tingkat populasinya paling tinggi. Gitu. Nah, menurut saya memang kemiskinan daripada perkotaan ini penting, ya. Bukan kemiskinan di pedesaan. Ya memang kemiskinan di pedesaan itu adalah kita tinggal fenomena, ya, karena hanya tinggal sedikit orang di desa dan dia juga bukan yang signifikan di dalam ya ini memang hal yang sangat menyedihkan sebenarnya, bahwa kemiskinan di desa itu mereka bukan orang yang signifikan di dalam populasi, karena kita lihat di dalam demokrasi juga dalam pemilihan yang dipentingkan adalah penduduk-penduduk di perkotaan, ya, sehingga para politikus juga memperhatikan orang-orang yang di mana tempat yang crowded itulah yang akan dipentingkan kepentingannya. Nah, kita lihat lagi di dalam buku yang mereka tulis ini, mereka memprediksikan bahwa akan ada, kalau di India, ya, itu ada tiap menit itu ada 31 orang datang, gitu ya. Nah ini, jadi tiap menit ada 31 orang datang ke kota. Ya, kalau dihitung-hitung di India itu 43 tahun, selama 43 tahun akan ada 700 juta orang datang ke kota. Nah, bagaimana memberikan penghidupan atau melayani 700 juta orang ini? Dan juga ada survei di sini dikatakan setengah daripada populasi global itu memiliki uang kurang dari
atau punya uang untuk hidup $2, $2,5 setiap hari. Ada 3 miliar orang katanya yang hidup hanya punya $2,5 gitu, kurang dari $2,5 per hari. Kemudian dari survei World Bank, saya catat di sini ada bahwa orang-orang kaya katanya itu mengkonsumsi 76% daripada pangan dunia begitu ya. Sedangkan yang paling bawah 40% itu hanya 1,5% mengkonsumsi. Nah, tapi saya mau ajak kita untuk melihat bahwa ini adalah kasus yang optimis ya. Kita lihat ini tadi terjadi perbaikan ya di media, kemudian sudah terbukti juga di Inggris, gitu. Nah, jadi dan kalau kita lihat lagi zaman dulu orang kan seperti ini, kita kan tidak mengalami lagi kondisi-kondisi seperti ini, di mana orang harus pakai pakaiannya itu basah begitu ya, sepatunya dia harus keringkan dulu begitu. Kemudian makanan itu tidak ada freezer, ya, tidak ada kulkas, dia harus diasapin dulu, dikasih garam supaya lama, dan ini kan ribet ya. Kita kan sudah semakin baik, dunia kita sudah semakin baik. Jadi hal-hal yang menakut-nakuti begitu ya, itu sepertinya kurang pas ya, karena kondisi kita sudah tidak seperti ini lagi. Ya, kita sudah semakin baik. Nah, pertanyaannya adalah, saya masuk ke topik yang berikutnya. Apa sih sebenarnya yang membuat kita bisa maju seperti itu? Apa sih yang membuat tiba-tiba ada revolusi industri begitu? Tiba-tiba orang maju saja, berkembang teknologi dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dikaitkan dengan penemuan daripada ada manusia purbakala, ya. Ini adalah tempat di mana pertama kali ditemukan manusia purba yang otaknya itu 400 cm3. Ya. Sedangkan kita saat ini 1.200 sampai 1.400. Ya. Nah, jadi dikatakan bahwa kenapa tiba-tiba ya bisa ada terjadi lompatan seperti itu? Ya mungkin saja, nah tadi otak manusia itu karena perbaikan nutrisi dan lain-lain, nah kemudian dia berkembang otaknya, gitu. Nah, artinya adalah bahwa memang manusia lah yang penting untuk bisa mengatasi kemiskinannya. Jadi dia harus dilatih dan juga diberdayakan sehingga dia bisa dapat menghidupi sendiri. Jadi terkait tadi dengan yang saya katakan dengan modal manusia. Ya. Ini adalah 2 orang suami istri yang menemukan manusia pertama tadi. Ya. Kita bisa katakan bahwa ini modal manusia ini modal keringat begitu ya. Ya. Sehingga manusia kita tidak lagi hidup seperti manusia gua kan. Manusia gua itu tidur setiap hari dengan emas di tanah. Ya. Di bawahnya tempat dia tidur itu ada emas, ada minyak, ada uranium, ada copper dan lain-lain. Ada air dan lain-lain. Tapi dia tidak bisa mengolah karena dia otaknya belum berkembang gitu ya. Kemudian intelijensia manusia itu berkembang. Kemudian itulah yang membuat banyak kemajuan gitu. Nah, sehingga pendekatan daripada mengatasi kemiskinan tadi itu memang berdasarkan fokus kepada manusia.
Nah, saya coba simpulkan untuk tahap pertama ini. Yang pertama adalah bahwa kemiskinan di dunia pada saat itu, menurut perspektif perencana kota, ya, dari perspektif yang saya berikan, itu terjadi di kota London, ya, sejak revolusi industri. Kemudian berkembang lagi di tahun 1950 itu di negara-negara yang disebut dengan developing countries, ya, dengan populasi yang sangat tinggi, ya, fertilitas yang sangat tinggi, dan migrasi ke perkotaan yang inefisien. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dikerjakan oleh Inggris dan juga oleh lembaga-lembaga yang menangani beberapa kawasan kumuh yang besar, itu adalah dengan menempatkan manusia ini atau sebagai subjek daripada pembangunannya sendiri, untuk membangun dirinya sendiri, mengatasi kemiskinannya sendiri, dan juga itu yang menjadikan inovasi-inovasi dan juga perkembangan yang sangat baik dari segi perkotaan-perkotaan atau wilayah-wilayah yang dulunya ada di bawah kemiskinan. Saya tutup ini sesi 1. Kita lanjutkan tanya jawab. Kemudian nanti saya akan lanjutkan untuk sesi 2. Terima kasih.